Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro, Newbie Lobster, budidaya lobster air tawar Red Cloud. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, serta lobsternya lakas besar dan berkembang Mas Bro. Amin ya rabbal alamin. Nah, video hidup saya kali Mas Bro mau berbagi pengalaman Mas Bro dan menjawab pertanyaan pemula yang kemarin telepon saya Mas Bro. Dan sebelumnya tuh udah banyak ya kasus masyarakat gini, lobsternya pada lepas. Nah, caranya gimana biar aman lobster di kolam tidak lepas dari kolam? Tonton terus video saya habis, tak bagiin minyak gratis. Sebelum ke topik videonya guys, jangan lupa ngopi guys. Ngopi ngolah pikir, mantap guys, malam-malam ngopi di kolam sambil denger kericikan air, seger. Nah, ini langsung ke topiknya ya, langsung kita sikat Mas Bro, langsung kita kupas. Cara antisipasi biar lobster itu gak kabur dari kolam. Caranya gimana? Lihat Mas Bro, kolam susunan kolam saya. Nih, dilihat susunannya. Ini padahal kolam pendederan buat yang bertelur. Biasanya tuh lobster yang bertelur tuh pingnya tuh kabur terus Mas Bro kalau dipindah gitu. Nah, ini dia udah adaptasi, udah nyaman. Nah, caranya gimana biar aman? Siku kolam Mas Bro diperhatiin yang pertama. Oke, yang pertama sikunya ini. Kalau sininya halus, itu lobsternya nggak bisa naik. Terus kalau airnya tinggi, nanti dia bisa naik. Oke. Aku kan biasa pakai air ketinggian 20 sampai 25 sampai 40 cm ya Mas Bro ya, tergantung dari curah hujannya. Kalau pas hujan gitu airnya tak naikin sampai segini. Nih, bekasnya masih ada nih. Nah, kalau pakai air tinggi Mas Bro, caranya begini. Pakai keramik. Terus sikunya tutupin gini, semua ya. 1 2 3 4. Oke, dilihat. Kalau di sininya ditutup Mas Bro, sikunya gini, dia naik nggak bisa. Kepentok ini, kepentok dari bawah ini kan berat nih, kolam kayak gini. Nah, terus kolam terpal juga bisa digunain sistem cara kayak gini. Oke. Terus kalau kolam terpal airnya pendek ataupun airnya tinggi, usahakan sikunya sudut kolam sini nggak ada lipatan-lipatan ya. Nanti dia bisa manjat karena kaki lobster itu capit semua ya Mas, sudah dilihat nih. Kakinya itu capit semua. Dia pintar manjat Mas Bro. Nah, kalau dia udah keluar kolam gitu, apalagi yang bertelur itu keluar masuk gorong-gorong itu, got itu pembuangan warga itu, dia ke sungai, nanti jadinya tangkapan alam. Berkembangnya cepat banget Mas Bro itu Mas Bro. Kalau di alam itu. Soalnya saya ngalamin sendiri, lobsterku tuh kadang tak lepasin di sungai. Ini kan samping rumahku sungai ini. Berkembangnya cepat banget, orang-orang bawah tuh udah dapet bibit-bibit gitu, dijualin ke sini. Nah, terus Mas Bro, antisipasi yang kedua biar lobsternya nggak kabur, susunan aeratornya. Dilihat ya. Usahakan di tengah. Oke, jangan sampai aerator ini terkena tembok ini atau terpal, samping terpal. Nah, ini lihat seperti ini, diiketin gini juga bisa bro, aman. Oke, usahakan jangan sampai kena dinding kolamnya, nanti dia bisa manjat kabur. Nah, ini contohnya gini ya. Nah, jangan sampai gini, nanti bisa dipanjat nih selangnya nih, terus dia keluar sini naik kabur. Oke, ini bertelur bro. Ini khusus kolam bertelur. Terus yang ketiga Mas Bro, selang filter. Lihat nih, tak kasih tahu, fokus buat pemula dan orang awam biar tahu. Lihat, ini kan selangnya gini, ini kan kabelnya gini kok selang. Ini kabel ya gini, lihat. Nah, biasanya tuh dia manjat Mas, manjat gini, terus keluar. Nah, oke. Sistem ayamannya gini bro, dikasih
di aplikasi pakai selang gini. Terus nanti kabelnya ini, kabel filternya di budel-budelin gini. Lihat. Oke. Intinya jangan sampai kabel atau selang aerator ini kena tembok atau dinding tembok atau dinding terpal, pasti manjat. Soalnya tuh pemula tuh kadang nggak tahu, lobsternya pada lepas ya enggak, terus pada kayak gimana gitu, kasihan. Ini dilihat, pasti manjat keluar nafsu kalau malam. Dia aktifnya kan malam, hewan nocturnal nih. Lihat. Nah, yang tak kasih siku cuma satu itu, keramiknya. Sini nggak tak kasih. Oke, tergantung dari ketinggian air. Kalau airnya tinggi pasti dia bisa manjat. Tapi kalau airnya pendek, tingkat maksudnya tuh risiko manjatnya tuh kecil, pasti jatuh. Tapi kemarin aku lihat lobsterku udah manjat segini mas tuh. Udah segini. Pas jam 2 malam tuh, terus dia jatuh. Nah, ini cara amannya bro, biar gak kabur. Ini lihat, tak tutup, situ tak tutup. Soalnya samping langsung sungai bro, tuh, ya kan? Ini buat antisipasi daripada lobsternya kabur. Buat pemula dilihat ya, dipahami, fokus, dicerna. Lobster tuh manjatnya istimewa mas bro, pintar banget, sampai tinggi tuh bisa tuh. Kalau malam gini kadang tak cekin di kolam tuh sampai jam 3, sampai kurang tidur bro. Nah, ini kita ke bawah, lihat, tak kasih tahu kolamku yang besar. Nah, ini kan kolam bekas gurame ya bro ya. Dulu aku budidayakan gurame. Ini kan kolamnya panjang nih. Nah, caranya gini, ini kan sikunya gini, lihat, dia bisa manjat kan. Kita tutup pakai genteng gini. Nah, nih. Oke, lihat. Kemarin tuh aku lihat manjat terus kepentok di sini bro, bawah sini. Terus dia nggak bisa manjat. Nah, kalau ini aman nih bro, nggak bisa licin. Siku sana udah aman semua. Oke bro, sekian dulu video dari saya mas bro, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya bro ya, biar saya lebih aktif lagi dan membuat konten video-video lobster air tawar red laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Selalu semangat, jangan pantang menyerah. Semangat.